Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaifa halukum hadal yawm? Arju antum jami'an fi sihatin wa afiyah, wa arju ayyakuna yawmukum hada yawman sa'idan wa masruran. Bagaimana kabar kalian pagi ini anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat dan siap menerima materi pada pagi hari ini. Materi kita pada pagi hari ini untuk pelajaran Bahasa Arab Peminatan kelas 12 Agama adalah materi dengan bab dengan judul Al-Isti'arah. Al-Isti'arah ini merupakan salah satu bagian dari ilmul bayan. Pada pertemuan yang lalu dijelaskan bahwasanya ilmul balaghah dibagi menjadi 3, ada ilmul ma'ani, ada ilmul badi' dan ilmul bayan. Al-isti'arah merupakan bagian dari ilmul bayan sebagaimana bab kita kemarin yaitu at-tashbih. Baik, kita mulai pelajaran kita yaitu al-isti'arah. Kita mulai dari pembahasan kita pagi hari ini. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah kita akan membahas at-ta'rif. Tentu saja at-ta'rif atau pengertian di sini yang dimaksud adalah at-ta'rif minal isti'arah. Kemudian yang kedua ada arkanul isti'arah. Yang ketiga nau'ul isti'arah. Kemudian yang terakhir kita lanjutkan pembahasan dengan al-amthilah. Kita akan membahas beberapa contoh untuk lebih menambah pemahaman kita lagi. Tayyib, al-an nahnu mubasyaran nabahas hadzal bab. Al-bab huwa al-isti'arah. Bahasan pertama dari al-isti'arah adalah at-ta'rif. At-ta'rif, pengertian dari al-isti'arah. Al-isti'arah hiya isti'malul kalimah fi ghairi ma'naha al-haqiqi li'alaqatil musyabahah daiman. Isti'arah adalah penggunaan kata pada selain makna yang asli atau makna hakiki karena adanya alaqah atau hubungan yang berupa keserupaan antara makna pindahan dengan kata yang digunakan selamanya. Di sini unsur yang penting dalam isti'arah di situ adalah harus ada alaqah. Alaqah itu keterkaitan antara makna hakiki, arti yang sebenarnya, dengan makna majazi. Al-isti'arah ini sebenarnya adalah pindahan dari tashbih. Jadi orang yang akan belajar isti'arah wajib belajar dulu tashbih untuk mempermudah. Karena dalam isti'arah ini disebut dengan majaz, jadi menggunakan kata dengan arti yang bukan sebenarnya. Sebagaimana kalau kita belajar bahasa Indonesia ada juga pelajaran tentang majaz. Ini sama ya. Jadi al-isti'arah itu menggunakan kata dalam bentuk yang bukan aslinya untuk dimasukkan ke dalam sebuah kalimat. Kemudian al-isti'arah fil haqiqah hiya, isti'arah itu sebenarnya apa? Kalau untuk lebih singkatnya, al-isti'arah hiya tashbih hudhifa ahadu tarafaihi. Isti'arah itu sebenarnya adalah tashbih, maka dari itu tadi dikatakan bahwasanya sebelum belajar isti'arah harus paham dulu mengenai tashbih, yaitu bahasan kita yang lalu. Al-isti'arah tashbih hudhifa ahadu tarafaihi. Isti'arah adalah tashbih yang dibuang salah satu tarafnya. Tarafut tashbih, tarafai tashbih, dua taraf tashbih itu adalah al-musyabbah au al-musyabbah bih. Sebagaimana diketahui pada pembahasan tashbih, rukun tashbih itu tashbih isinya apa saja? Tashbih itu ada al-musyabbah, ada al-musyabbah bih, kemudian ada adatut tashbih, ada wajhu syibah. Nah, untuk isti'arah ini dari 4 tadi, dari musyabbah, al-musyabbah bih, kemudian adatut tashbih, wajhu syibah. Al-musyabbah dan al-musyabbah bih ini disebut dengan tarafai tashbih. Dua ujung tombak atau dua
inti dari tasbih, yaitu al-musyabbah dan al-musyabbah bih. Nah, dalam isti'arah, al-musyabbah atau al-musyabbah bihnya dibuang. Yang ditampilkan itu hanya salah satu dari mereka. Baik, sekarang kita akan melanjutkan dengan membahas tentang rukun-rukun isti'arah. Kita lanjutkan pembahasan dengan arkanul isti'arah atau rukun-rukun isti'arah. Sebenarnya unsur apa saja yang membentuk isti'arah? Arkanul isti'arah di situ ada yang disebut dengan musta'ar minhu. Jadi sesuai dengan lafadznya isti'arah, musta'ar minhu atau musta'ar minhu ini kalau disamakan dengan tasbih sama dengan musyabbah bih. Musyabbah bih itu kalau dalam tasbih adalah yang diserupakan. Contohnya kalau dalam kalimat anta syamsun. Anta syamsun. Kata syamsun itu adalah musyabbah bih. Itulah dia musyabbah bih. Contohnya anta syamsun. Kamu bagaikan matahari. Maka syamsun itu adalah musyabbah bih. Ketika misalnya ada kalimat syamsun dimasukkan ke dalam sebuah kalimat bentuk isti'arah, berarti di situ disebut dengan musta'ar minhu. Kemudian bagian yang kedua yaitu musta'arlah. Musta'arlah ini jika dalam tasbih diserupakan dengan musyabbah. Jadi kalau musta'ar minhu itu musyabbah bih, musta'arlah itu adalah musyabbah. Kemudian yang ketiga adalah musta'ar. Musta'ar ini kalau dalam tasbih bisa dikatakan ini adalah wajh syibahnya. Ini adalah ketiga rukun dari isti'arah. Kemudian untuk contoh ini kita paskan dengan rukun yang tadi disebutkan. Misalnya di situ ada contoh. Ini umpamanya di bawah itu ada dua kalimat. Yang atas itu adalah isti'arah. Kemudian yang bawah itu adalah kalimat dalam bentuk tasbih. Jadi di sini kalau ingin membuat isti'arah, coba kamu bayangkan dulu bagaimana bentuk tasbihnya untuk memudahkan. Contohnya misalnya ada contoh isti'arah di situ, ra'aitu asadan yakhtubu 'alal mimbar. Saya melihat singa berkhutbah di atas mimbar. Kata asadan yang dimaksud di situ yang membuat kalimat itu adalah berbentuk isti'arah. Artinya saya melihat singa berkhutbah atau berpidato di atas mimbar. Jika kita pikir, tidak mungkin kalimat itu kita artikan dalam arti hakikoh. Berarti kata asad di situ harus kita artikan dalam arti majaz. Untuk bentuk tasbihnya bisa dianalogkan atau bisa kita anggap seperti ini, seperti yang di bawah itu. Umar kal asad fi syaja'ah. Umar kal asad fi syaja'ah. Umar seperti singa di dalam keberaniannya. Nah, kemudian penjelasannya, kata yang bergaris bawah disebut dengan musta'ar minhu, kata asad. Yang kalau misalnya itu dalam bentuk tasbih, maka seperti musyabbah bih. Kalau bentuk tasbih yang bawah itu Umar kal asad, Umar itu musyabbah, al asad musyabbah bih. Nah, ketika kata asad dimasukkan dalam bentuk isti'arah, maka namanya musta'ar minhu. Kemudian musta'arlahnya mana? Musta'arlahnya tidak disebutkan di dalam kalimat itu, tetapi musta'arlah di sini seumpama misalnya bentuk tasbih, musta'arlahnya adalah kata Umar. Tapi memang kalau dalam isti'arah tidak disebutkan, karena menurut pengertiannya tadi, isti'arah itu sebenarnya adalah tasbih yang dibuang dua unsur pokoknya. Dua unsur pokok tasbih itu adalah musyabbah dan musyabbah bih. Berarti salah satunya dibuang. Dalam contoh ini yang dibuang adalah musyabbahnya. Seperti itu. Kemudian kata saja'ah yang ada di dalam contoh tasbih itu adalah musta'arnya. Atau kenapa kata asad itu dipakai dalam kalimat itu karena adanya sifat yang sama yang melekat pada kata asad itu dengan arti sebenarnya. Kalau singa itu identik dengan hewan yang pemberani. Jadi jika ada seorang, saya melihat singa berkhutbah di atas mimbar. Singa di sini maksudnya singa podium. Jadi orang yang sangat pandai
orang yang sangat pemberani. Itu rukun-rukun isti'arah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh. Kita beralih pada contoh. Kemudian kita bahas contoh isti'arah. Baik, kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Untuk pembahasan selanjutnya adalah kita akan membahas contoh-contoh. Namun di sini sebelumnya kita bahas dulu nau'ul isti'arah, jenis dari isti'arah. Jenis isti'arah ini ditinjau atau dilihat dari mana yang ditampilkan dalam kalimat isti'arah tersebut. Apakah yang ditampilkan musta'ar minhu atau yang disebut dengan musyabbah bih, atau musta'ar atau musta'arlah yang disebut dengan musyabbah kalau dalam tasbih. Pembagiannya ada dua. Yang pertama adalah isti'arah tasrihiyah, atau kalau dalam bahasa Indonesia ini disebut dengan majas metafora, yaitu isti'arah yang menyebutkan musyabbah bihnya. Jadi musyabbah bihnya yang dibuat menjadi sebuah kalimat isti'arah. Nah, contohnya misalnya di sini ada kalimat tola'al badru alaina, telah terbit bulan purnama di antara kita atau di atas kita. Yang dipakai dalam kalimat isti'arah ini adalah kata al-badru. Al-badru itu misalnya dibuat dalam bentuk tasbih, kita bisa membayangkan kalimatnya begini. Muhammadun kal-badri fi jamalih. Jadi Muhammadun kal-badri fi jamalih, yang dipakai adalah kata badrunya. Kata al-badru di sini pada kalimat isti'arah ini seperti musyabbah bih ketika dalam tasbih. Karena itu disebut dengan isti'arah tasrihiyah, karena yang dipakai di situ adalah musyabbah bihnya jika dalam tasbih. Cuman kalau dalam isti'arah ini disebut dengan musta'ar minhu. Baik. Kemudian jenis yang kedua ini adalah isti'arah makniyah, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan majas personifikasi. Majas personifikasi ini kalau tidak salah adalah menjadikan benda atau sesuatu itu diumpamakan seolah-olah seperti manusia. Jadi misalnya ada sebuah kalimat si penyair sedang berkicau, misalnya berkicau. Nah, berkicau itu biasanya kan untuk hewan, tetapi di sini digunakan untuk manusia. Seperti contohnya di sini kalau dalam majas isti'arah makniyah, isti'arah makniyah pengertiannya adalah isti'arah yang dibuang musyabbah bihnya, yang ditampilkan adalah musyabbahnya, yaitu yang ditampilkan adalah musta'ar minhunya. Tentu saja ini pemakaiannya karena ada keserupaan. Contohnya misalnya adalah gharrada asy-syair biqasidatihi. Gharrada itu artinya adalah berkicau. Biasanya kata kerja berkicau ini digunakan untuk burung, tetapi di sini digunakan untuk penyair. Dari situ kelihatan bahwasanya pengertian kalimat ini harus dalam bentuk majaz, tidak boleh diartikan dalam bentuk hakikat atau yang sebenarnya. Jika kita bayangkan, maka isti'arahnya bisa seperti ini. Asy-syair katoiri, penyair itu seperti burung. Asy-syair katoiri. Jadi asy-syair itu musyabbah, katoiri itu musyabbah bih. Yang dipakai dalam isti'arah itu adalah musyabbah bihnya, yaitu kata at-toiri. Kenapa kemudian itu menjadi isti'arah? Karena kata kerja yang dipakai di depan itu adalah kata gharrada. Kalau seandainya misalnya dipakai kata melakukan atau membacakan, maka artinya akan arti hakiki, bukan arti majas. Tapi karena kata kerja yang dipakai di situ adalah kata berkicau, yaitu kata gharrada, maka asyair itu kita harus membayangkannya bahwasanya asyair itu adalah sesuatu yang diserupakan, sesuatu yang dibuat penyerupaannya dengan burung karena adanya kata kerja gharrada. Jadi di situ contoh dari isti'arah makniyah itu adalah kata asyair pada isti'arah tersebut merupakan
musyabbah seandainya dibuat tasbih. Maka dari itu makniyah namanya, karena yang disebutkan adalah musta'ar lahnya atau yang disebutkan adalah musyabbahnya jika dalam tasbih. Baik, kita lanjutkan pembahasan pada contoh yang berikutnya. Ini adalah contoh yang pertama untuk isti'arah. Ada sebuah ayat, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur. Ayat yang sangat terkenal. Ayat ini ada isti'arah di dalamnya, yaitu kata az-zulumat dan kemudian kata an-nur. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Kata az-zulumat yang artinya kegelapan dan an-nur, dua kata tersebut harus diartikan secara majazi dan bukan diartikan dengan arti sebenarnya. Maka secara bentuk tasbih bisa digambarkan ad-dhalalah kaz-zulumat. Yang dimaksud dengan zulumat ini sebenarnya adalah kesesatan. Jadi supaya kamu mengeluarkan manusia minadz-zulumat, itu yang dimaksud adalah dari dhalalah, dari kesesatan. Kemudian di situ Allah menggunakan kata zulumat, menyerupakan kata zulumat ini dengan kesesatan. Ya, karena apa? Kesesatan itu identik dengan kegelapan. Kalau misalnya dibuat bentuk tasbih, maka ad-dhalalah kaz-zulumat. Berarti di sini yang dipakai adalah musyabbah bihnya dalam isti'arah itu. Berarti kalau musyabbah bihnya yang dipakai, maka berarti musta'ar minhu yang ditampilkan. Berarti contoh dari isti'arah yang pertama, yaitu tasrihiyah. Kemudian kata an-nur juga begitu. An-nur itu bukan cahaya yang seperti lampu, itu bukan. Jadi yang dimaksud dalam kalimat ini an-nur itu adalah al-huda, petunjuk. Al-huda kan nur, itu kalau misalnya disebut kita buat bentuk tasbihnya. Jadi memang sebelum kita memahami sebuah kalimat yang berisi isti'arah, kita harus memahami kira-kira bentuk tasbihnya gimana ya. Kemudian di situ jenisnya apa? Jenisnya apa? Apakah itu berbentuk tasrihiyah atau makniyah, itu dilihat dari yang ditampilkan. Yang ditampilkan apa? Apakah musta'ar minhu atau musta'ar lahnya di dalam kalimat itu. Itu adalah kalimat itu di surat Ibrahim, itu adalah contoh dari isti'arah tasrihiyah. Kemudian kita lanjut kepada contoh berikutnya. Untuk contoh yang berikutnya, di sini ada sebuah contoh dalam surat Maryam. Contohnya yaitu berbunyi, Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dalam contoh ini terdapat isti'arah di dalamnya. Di situ ada kata inti dalam ayat itu yang berbentuk isti'arah, yaitu kata washta'ala ar-ra'su syaiba. Jika diartikan kata ar-ra'su di situ artinya kepala. Kemudian ishta'ala itu artinya adalah menyala. Ketika ayat itu diartikan sebenarnya, maka tidak mungkin seperti itu. Jadi arti ayat itu diartikan majazi. Makanya di arti Indonesianya di situ diartikan dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Syaiban itu uban. Tapi di situ ada kata ishta'ala, yaitu artinya menyala. Jadi kepalanya menyala. Orang yang kepalanya bersinar atau menyala itu biasanya karena rambutnya sudah berubah warna. Jadi disamakan dengan menyala. Menyala itu adalah kata kerja yang identik dengan api. Jadi kalau dijelaskan, penjelasannya di situ adalah Ashta'ala artinya menyala, sedangkan ar-ra'su artinya kepala. Namun pengertiannya diartikan secara majas karena tidak mungkin diartikan dengan arti yang sebenarnya. Kata ar-ra'su yang di situ berada setelah kata ishta'ala yang bermakna menyala, jika misalnya dibuat menjadi tasbih, itu bisa ditasbihkan seperti ini.
ar-ra'su kal hatab. Kepalanya seperti kayu. Kenapa? Karena di situ ada kata kerja menyala di depannya. Jadi yang dimaksud di situ ar-ra'su kal hatab, jadi kepalanya seperti kayu. Karena yang digunakan kata kerjanya di situ adalah kata ista'ala yang artinya menyala. Menyala ini jika membakar biasanya yang dibakar adalah kayu. Yang digunakan di situ adalah kata ar-ra'su yang merupakan musyabbah kalau dalam tasbih. Karena ini isti'arah, maka di situ berarti yang dipakai adalah, yang ditampilkan adalah musta'ar lahnya. Musta'ar lahnya atau kalau dalam tasbih disebut dengan musyabbah. Isti'arah ini disebut dengan isti'arah makniyah. Karena apa? Karena yang ditampilkan adalah musta'ar lah, yang dalam tasbih itu sama dengan musyabbah, sedangkan musyabbah bihnya tidak ditampilkan. Itu penjelasannya. Kemudian secara singkat, sebenarnya apa sih isti'arah? Isti'arah itu sebenarnya adalah bentuk tasbih yang disebutkan salah satu torofnya saja, entah itu musyabbah atau musyabbah bihnya. Kemudian penamaannya berubah. Yang musyabbah bih itu disebut dengan musta'ar minhu, kemudian yang musyabbah itu disebut dengan musta'ar lah, yang merupakan rukun dari isti'arah. Kemudian untuk memudahkan membedakan antara isti'arah tasrihiyah dengan isti'arah makniyah, maka mungkin bisa dilihat jika isti'arah makniyah dilihat kata kerja yang dipakai di depan. Kata kerja yang dipakai di depan dengan subjeknya itu tidak sesuai, maksudnya tidak makna arti yang sebenarnya. Jadi dilihat dari kata kerjanya. Jadi contohnya misalnya tadi ada kata ghorroda, berkicau, asyair, orang yang penyair itu berkicau. Itu dari situ saja berarti di situ penyair disamakan dengan burung. Yang dipakai kata penyairnya, berarti di situ yang dipakai adalah musta'ar minhu. Yang dipakai musta'ar lah atau musyabbah. Sedangkan jika misalnya tadi al-badru itu berarti ada yang disamakan dengan al-badru. Jadi misalnya Muhammadun kal-badri, yang dipakai al-badru. Berarti di situ yang dipakai adalah musyabbah bihnya. Berarti jenisnya adalah isti'arah tasrihiyah. Demikian penjelasan singkatnya. Ini saya kira harus diputar beberapa kali untuk lebih memahami karena memang bahasanya cukup sulit. Tapi coba kalian pahami dengan baik. Mudah-mudahan penjelasan ini memberikan manfaat dan memahamkan. Jangan lelah untuk belajar dan thalabul ilmi. Saya akhiri, ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.